globalisasi terhadap budaya Indonesia. Indonesia menghadapi berbagai masalah budaya yang signifikan akibat pengaruh globalisasi dan modernisasi. Kurangnya regenerasi dan minat generasi muda untuk mempelajari dan melestarikan budaya lokal, masuknya budaya asing yang menggeser budaya asli, misalnya tingginya minat terhadap budaya Korea dibandingkan budaya tradisional seperti wayang. Beberapa upaya dilakukan untuk melestarikan budaya Indonesia di era globalisasi seperti inovasi dalam pengembangan budaya, misalnya menggabungkan seni tradisional dengan gaya modern agar lebih menarik bagi generasi muda. Media juga berperan dalam membentuk dan mempertahankan budaya melalui program edukatif. Program kontes KDI 2024 mempresentasikan budaya dangdut yang dimodifikasi menjadi produk budaya bernilai ekonomi yang menunjukkan dinamika budaya dan ekonomi di media massa. Ingat, budaya kita adalah identitas kita. Di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat, globalisasi tidak hanya menghubungkan dunia, tetapi juga membawa perubahan besar pada pola pikir, gaya hidup, dan karakter generasi muda Indonesia. Dalam kondisi seperti ini, nilai-nilai Pancasila seringkali diuji, bahkan perlahan mulai terlupakan. Pada video ini, kami akan membahas bagaimana Pancasila dapat tetap diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus melihat tantangan apa saja yang muncul di era globalisasi. Globalisasi membuat batas antar negara menjadi semakin kabur. Informasi, budaya, dan teknologi dapat menyebar dengan sangat cepat. Di satu sisi, globalisasi membuka peluang kemajuan. Namun di sisi lain, nilai dan budaya bangsa dapat tergerus. Karena itu, Pancasila menjadi pedoman penting agar kita tetap memiliki identitas, karakter, dan arah dalam berperilaku. Nilai pertama dapat diwujudkan melalui sikap saling menghargai antar umat beragama. Misalnya, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan agama, menghormati perbedaan keyakinan, serta menjaga kerukunan di lingkungan kampus maupun masyarakat. Sila kedua tercermin dalam sikap peduli dan empati. Contohnya ketika teman ada yang sedang dibuli, maka dari itu hendaklah kita untuk menolongnya dan berbaikan dengan satu sama lain. Kemanusiaan adalah dasar untuk membangun masyarakat yang adil. Persatuan dapat diwujudkan dengan menghargai perbedaan suku, bahasa, dan budaya. Di era media sosial, kita juga perlu menahan diri dari provokasi dan ujaran kebencian yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Sila keempat mengajarkan kita tentang musyawarah dan menghargai pendapat orang lain. Contohnya dalam organisasi kampus, keputusan diambil bersama melalui diskusi, bukan berdasarkan keinginan pribadi. Sila kelima dapat diterapkan dengan bersikap adil dan tidak merugikan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah memberikan kesempatan yang sama dalam kelompok, mendukung teman yang kurang mampu, dan tidak melakukan diskriminasi. Walaupun Pancasila menjadi pedoman bangsa, penerapannya tidak lepas dari berbagai tantangan. Yang pertama adalah masuknya budaya asing tanpa filter, yang kadang membuat generasi muda lebih bangga dengan identitas luar daripada identitas bangsa sendiri. Yang kedua, yaitu meningkatnya individualisme, akibat teknologi yang membuat orang sibuk dengan dunianya masing-masing, sehingga gotong royong semakin luntur. Dan yang ketiga, penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang mudah memecah persatuan. Keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi digital, di mana tidak semua masyarakat mampu mengikuti perkembangan teknologi. Yang terakhir adalah menurunnya literasi berbangsa, banyak generasi muda kurang mengenal nilai-nilai Pancasila, padahal mereka adalah masa depan negara. Sebagai contoh, di lingkungan kampus sering terjadi perbedaan pendapat saat mengerjakan tugas kelompok. Jika tidak diselesaikan dengan musyawarah, masalah kecil bisa menjadi konflik. Namun, ketika Pancasila seperti persatuan, kemanusiaan, dan musyawarah diterapkan, konflik justru berubah menjadi proses belajar yang memperkuat kerjasama. Pancasila bukan hanya dipelajari di kelas, tetapi harus dihidupi dalam perilaku sehari-hari. Di tengah derasnya arus globalisasi, kita sebagai generasi muda memiliki peran penting menjaga nilai-nilai ini. Dengan mengamalkan Pancasila, kita tidak hanya memperkuat jati diri bangsa, tetapi juga membantu Indonesia menjadi negara yang kuat, beradab, dan berkarakter. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini dapat meningkatkan kita untuk terus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mari bersama menjaga persatuan dan membangun Indonesia yang lebih baik.